Ini krusial banget. Krusialnya kenapa? Karena mau di-push bagaimanapun juga, mau dengerin konten-konten motivator sesering apapun, tapi kalau dalamnya mengenai trauma ini belum dibereskan, itu rasanya akan benar-benar effortnya luar biasa kuat sekali. Bukannya tidak mungkin tercapai ya keinginan atau cita-cita teman-teman, tapi full effortnya gila banget. Yang mana? Halo semuanya, Kembali lagi bersama kami, Mulia Sister kakak beradik yang hobi membahas masalah. Psikologi. Terima kasih teman-teman yang udah mampir lagi ke channel kita dan sudah mengklik video ini. Kita senang banget untuk bisa berbagi pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang kita dapetin. Dan pas banget nih hari ini gue pingin banget membawa sebuah cerita karena teringat aja sih kisah gue beberapa tahun yang lalu dan kebetulan banget Linda juga habis belajar mengikuti seminar psikologi yaitu tentang Money trauma. Nah, seperti teman-teman lihat ya di reels atau short gua yang gua sempat up beberapa waktu yang lalu, gua sempat menyinggungkan soal money trauma. Nah, jadi karena gua merasa kebetulan cici gua ingat kejadian ini, kita berpikir sih, why not ya kita membagikan kisah ini ke teman-teman, dan mungkin kisah ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang lagi berpikir nih saat ini, kenapa ya? Ada apa nih gua dengan uang? Jadi mungkin untuk sekilas aja ya, money trauma itu seperti arti katanya trauma dengan uang. Yes. Oh ya, sorry, sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Kita bukan pakar profesional, bukan pakar ekonom, bukan orang yang paling ahli dalam soal bisnis, ataupun kita membagi motivator-motivator gitu. Nggak, soal yang kali ini benar-benar kita mau bawa 100% dari kisah kita. Jadi kenapa sih gue pengen bawa cerita ini? Karena gue baru nyadar aja gitu sih kebetulan di sekeliling gue banyak banget teman-teman gue yang juga ceritanya tuh tentang uang begini-begini aja terus. Mungkin teman-teman pernah denger di sekeliling kalian yang ngomong, aduh gaji gue numpang lewat doang nih. Atau enggak, waduh kenapa ya gue udah buka bisnis belasan kali tapi kenapa bangkrut terus ya? Atau enggak di satu sisi ada juga nih yang orang-orang ngomong, kok gue berasa kalau mau keluarin uang tuh berat banget. Gue tuh tendensinya pengennya gue simpen terus. Kalau gue keluarin uang rasanya takut banget gitu rasanya. Jadi kayak relasi kita sama uang tuh kenapa ya kayak love hate gitu loh. Kadang uang dateng tapi cepet banget juga ninggalin lu. Dan sesuai judulnya kembali lagi ini adalah sharing pengalamannya. Jadi gue di sini bukan bakalan kasih kalian motivasi atau edukasi tentang keuangan, enggak sama sekali. Nah, jadi mungkin gambaran singkatnya akan seperti ini ya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman pernah dengerin kayak motivasi keuangan, itu pasti kan para motivator itu bakalan kasih kalian pengetahuan ya tentang keuangan, tentang marketing dan sebagainya. Intinya tentang bagaimana kalian mengejar uang tersebut supaya kalian kaya dan sebagainya. Jadi intinya kita yang kayak di-push, ayo jangan takut, berani keluar dari zona nyaman. Gitu kan yang dikasih ya. Nah, yang hari ini mau kita bahas tuh lebih kepada kayak anggaplah teman-teman disuruh mengejar sesuatu ya. Nih, ini teman-teman ini sesuatu yang harus kalian kejar. Kenapa kalian harus mengejar ini? Karena ada jarak kan di antara kalian. Nah, ini loh yang mau kita bahas. Kenapa kalian bisa berjarak dengan sesuatu yang mau kalian kejar ini? Dalam hal ini adalah uang. Gitu. Nah, karena pada dasarnya yang ingin kita ceritakan ini, jarak antara kita dengan uang itu perlu kita perhatikan kenapa kita bisa berjarak. Nah, disitulah ini disebut dengan adanya traumanya itu kan. Iya, alasan-alasan yang membuat kita hubungannya kurang baik gitu sama uang intinya. Nah, dari pengalaman kita dari ikut seminar psikologi dan refleksi hidup, kita menyadari sih pas dulu-dulu banget ya Ci ya, pada saat kita merintis usaha, gue menyadari awal mula merintis usaha itu intensinya kan karena untuk pembuktian. Tapi pembuktiannya ini itu lebih ke arah untuk gua mau lebih hebat dari orang tua. Oke, mungkin gue langsung masuk aja ke ceritanya gitu ya biar lebih jelas. Jadi
Kisah ini dimulai sekitar beberapa tahun yang lalu, mungkin di sekitar 2018 atau 2019. Ya. Sebenarnya dari dulu gue udah punya cita-cita untuk punya usaha sendiri gitu, dari sejak kuliah. Kebetulan gue di bidang art gitu ya. Ya. Nah, gue emang pernah mengkomunikasikan ini kepada orang tua gue, kalau gue pingin kayak punya usaha gue sendiri. Iya. Tapi mungkin karena orang tua gue backgroundnya itu pernah bekerja profesional, jadi gue disarankan untuk bekerja sama orang, yang which is itu tidak buruk ya, tidak buruk gitu. Jadi gue dengan segala koneksi yang orang tua gue punya, gue ditawarin lah kerja di sini, kayak diarahkan gitu loh. Ya itu baik sebenarnya, tapi entah kenapa dalam hati kecil gue itu enggak, gue nggak mau melakukan ini. Ada gitu. sesuatu yang nggak selaras gitu Nggak ya? selaras, walaupun gue juga coba gitu, gue coba kerja sama orang, ya tetap berjalan baik. Cuma ngerti nggak sih lo, setiap hari gue bangun itu dalam keadaan, aduh, bukan gue gitu loh. Betul. Sorry banget ya teman-teman ya, ntar pasti ada yang bilang, lu privilege gini. Teman-teman, bangun bisnis dengan bekerja sama orang itu tidak ada hubungan dengan privilege ya. Dua-duanya sama-sama susah. Sama-sama harus berjuang gitu. Sama-sama harus berjuang, sama-sama punya beratnya gitu. Nah intinya karena gue kekeh mau buka usaha, akhirnya gue berkonflik ya sama orang tua gue. Karena di satu sisi mereka pengen lihat gue jadi kerja kantoran, punya tangga karir yang pasti gitu kan, punya title CEO lah dan sebagainya gitu. Akhirnya dari situ hubungan kita tidak baik, dan gue akhirnya memutuskan, oke, kalau misalnya gue nggak dibantuin nih, gue bisa kok cari duit sendiri, gue bisa kok ngumpulin modal sendiri, dan gue akan buktikan kalau gue bisa. Dan gimana selama lo menjalani kehidupan pada saat lo memiliki belief system seperti itu, keyakinan seperti itu sih? Itu terus terang berat banget deh pokoknya. Kayak apa ya, dari awal itu intensi gue udah untuk membuktikan sama orang tua gue nggak butuh lo ya, gue bisa cari duit sendiri. Betul. Ngerti gak? Jadi ada sih uang yang datang, cuma gini loh, kayak gue bingung, kayak jadi uang itu datang, tapi di satu waktu lain dia nggak mau datang sama sekali. Jadi dia kayak datangnya Nggak konsisten gitu loh. Nah akhirnya gue belajar kalau ternyata uang itu mencerminkan bagaimana relasi gue terhadap diri gue sendiri dan juga terhadap orang tua gue. Ya. Gitu. Jadi pada saat itu ternyata gue melihat kayak apa ya, gue nggak butuh cinta dari orang tua gue. Kayak gue bisa mengandalkan diri gue sendiri. Yang padahal di dalam hati kecil gue tahu gue nggak sanggup loh sendirian. Perlu ada yang membantu. Iya. Gue masih muda banget pada saat itu, gue masih awal usia 20-an. Ya gue tahu apa sih, itu bocah gak sih umur 20-an? Iya. Itu bocah, serius. Dan gue dengan sosokannya tanpa bisa bilang tidak membutuhkan orang tua gue terjun ke dalam bisnis, dan itu isinya semua adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya bertahun-tahun. Dan udah berpuluh-puluh tahun, udah dari tahun kapan ya? Iya, jadi istilahnya gue empot-empotan banget pada saat itu, sampai sisa tabungan gue itu cuma 200.000 karena gengsi gue tidak mau minta tolong sama orang tua. Dan teman-teman, by the way, nggak ada salahnya ya minta tolong sama orang tua, karena emang ya orang tua itu memberikan cinta, kenapa kalian harus tolak gitu. Ini berlaku untuk kalian yang punya privilege ataupun enggak. It's okay banget untuk minta sama orang tua, dan jangan pernah berkecil hati untuk bilang, orang tua gue udah memberikan banyak nih buat gue belum ada balasan sampai hari ini dan sebagainya. No, guys, kalian berhak untuk mendapatkan cinta dari orang tua dalam bentuk apapun itu, dan jangan pernah ditolak. Karena apa yang kalian bangun hubungan ini bersama dengan orang tua itu akan merepresentasikan. Iya, hanya akan menduplikasikan terhadap relasi kalian dengan yang lain-lain, baik itu dengan uang, dengan teman, dengan pasangan. Dan ngomong-ngomong soal ini ya, tiba-tiba gue keinget nih teman-teman ya. Pada saat dalam luka ini ya Ci, kita kan juga sempat berteman ya sama beberapa orang. Dan mungkin bagi teman-teman nih yang sempat nonton video kita, nanti kita post lagi tentang Anwar dan Eci. Itu masa-masa dimana sebenarnya ya kita dalam luka dengan terhadap uang itu sendiri.
Dan gue bisa ngeliat banget pada saat itu, kita mikirkan uang terus ya Ci ya. Iya, gue jadi wah parah sih budak uang sih. Karena gue ya itu dengan prinsip kita yang gue bisa sendiri. Jadi gue berpikir pada saat itu, oh kenapa bisa attract Anwar dan Eci pada saat itu? Ya karena nilai kita mikir ya uang terus, jadinya ketemu sama orang yang mikirnya uang terus, bahkan temen pun di uangin terus juga. Iya, jadi kalian hati-hati juga dengan pemikiran apapun boleh asalkan uang. Hati-hati karena itu akan menarik orang-orang di sekitar kalian yang melihat kalian sebagai sumber uang juga. Dan ketika nggak ada uang, putus kontak. Bye. Dan gue ngerti uang ini sensitif banget ya topiknya. Jadi ntar pasti ada juga yang ngomong, oh kalau gitu kalian nggak butuh uang, kalian mau makan apa? Nggak begitu juga gitu. Betul. Jadi emang masalah uang ini tuh apa ya? Subjektif banget, personal banget. Dan kontekstual banget gitu loh. Ya, gue gimana ya? Waktu zaman itu tuh juga gue makan, ya udahlah yang penting yang ada di bawah 10.000 aja udah, yang di pinggiran-pinggiran it's okay banget karena ya itu gue tidak mau menerima bantuan dari orang tua gue karena dengan gengsi gue itu. Nah, jadi yang kita lihat kan kayak istilahnya mungkin kita berdoa nih sama yang di atas atau sama semesta, minta tolong dong supaya kita semakin diberkati, semakin apa. Tapi mungkin dari semesta ngeliat ini kan ada orang tua lu nih, udah gue liat dari orang tua. Tapi ketika ditolak jadi mikirnya semesta mungkin ya buat apa jadinya? Ya, sebenarnya gue pengen ngomong lebih dalam, cuma ntar maksudnya gini loh, kayak misalnya orang kembali lagi pada orang tua ya yang gue pelajarin. Banyak ntar yang bilang, minta sama orang tua lo anak mama papa banget sih. Ya emang kenapa gitu kalau orang tua kalian bisa memberikan sesuatu? Iya, nggak ada salahnya. Akhir-akhir ini tuh dunia terlalu disibukkan dengan memilah-milah antara perintis dan perintis pewaris. Ya setiap manusia, pihak, mau itu perintis ataupun pewaris, menurut gue itu punya bebannya sendiri, beban dan privilege-nya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa dibilang juga, lu nggak pernah denger lu suara token rumah? Ya lu pikir jadi pewaris segampang itu? Menjadi pewaris itu lu salah membuat keputusan ya. Lu segampang itu lo kehilangan uang, yang bahkan uang itu bisa menghidupi banyak orang. Iya, salah satu decision. Siapa tahu mungkin ada yang pewaris yang punya karyawannya ribuan, udah bisa-bisa salah keputusan PHK. Kasian juga kan jadinya. Berat jadi pewaris juga pasti ada seperti itu gitu loh. Mereka memikirkan kehidupan orang yang sudah hidup dari perusahaannya itu. Iya. Dan kembali lagi ke cerita gue. Iya. Akhirnya gue belajar, pokoknya dalam pengalaman hidup itu tidak cepat lah ya. Gue berproses, akhirnya gue belajar ternyata intensi kita juga untuk mendapatkan uang itu harus dibenerin juga sih ternyata ya. Jadi gue sadar, gue nggak boleh nih menggunakan uang untuk membuktikan ke orang tua kalau gue si paling benar gitu. Jadi gue mengganti intensi gue, gue pingin bisa agar uang yang gue dapatkan ini semakin mendekatkan gue dengan keluarga gue. Dan juga semakin bisa menolong banyak jiwa-jiwa yang lebih lemah dari gue. Mau itu manusia, mau itu binatang, mau itu tumbuhan gitu. Benar. Dan entah kenapa sejak saat itu, walaupun tidak instan, perlahan-lahan hubungan gue dengan uang itu membaik. Ya. Kayak gue bukan orang yang kaya banget ya saat ini. Gue bukan yang kayak miliuner gitu, enggak. Tapi syukur-syukur cukup gitu. Cukup untuk gue hidup. Untuk makan keseharian. Iya, dan ada aja gitu yang diberikan oleh Tuhan. Bener-bener. Jadi yang gue pelajarin ini bener-bener soal money wounds ya, atau money trauma ini krusial banget. Krusialnya kenapa? Karena mau di-push bagaimanapun juga, mau dengerin konten-konten motivator sesering apapun, tapi kalau dalamnya mengenai trauma ini belum dibereskan, itu rasanya akan benar-benar effortnya luar biasa kuat sekali. Bukannya tidak mungkin tercapai ya keinginan atau cita-cita teman-teman, tapi full effortnya gila banget, yang mana akan leads to burnout. Bawa jadinya capek banget gitu kesehariannya. Nggak salah sih dengerin motivator bisnis. Cuma lu capek nggak sih kalau tiap hari lu tuh di-push terus tanpa kayak lu dikasih kesempatan untuk berpikir, kenapa ya sesuatu yang gua kejar ini lari terus?
berpikir dan mungkin untuk mereparenting ya, untuk mengatur ulang tentang belief system kita. Apa itu belief system? Belief system itu semacam keyakinan kita lah. Ya. Nilai-nilai hidup kayak seperti itu. Gue tahu teman-teman di sana masih banyak yang sedang berjuang mencari rupiah. Gue tahu ini tidak gampang buat kalian, tapi coba kalian ambil waktu sejenak untuk bicara deh dengan diri kalian. Ya. Apa sih yang membuat gue dengan uang ini hubungannya tarik ulur? Betul. Gitu, apa sih intensi gue? Atau bahkan bagaimana sih cara gue mendapatkan uang? Apakah gue dengan instan? Ya. Apakah dengan uang panas? Atau juga dengan kesabaran? Uang itu menurut gue tidak ada bedanya dengan bagaimana lu attract orang-orang yang ada di sekeliling lu. Exactly, benar. Exactly the same. Mereka hanya berbeda bentuk, tapi same energy. Mereka adalah energi yang sama, menurut gue. Uang tuh hanyalah bentukan energinya. Iya. Bentukan energi. Gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat teman-teman gue di sekeliling kayak apa sih? Gitu. Betul. Bukan masalah pendapatan teman-teman lo ya, tapi lebih kepada kayak value-value atau prinsip yang dianut teman-teman lo kayak gimana. Ya kurang lebih seperti itulah uang yang datang ke kalian gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mikirnya mau instan-instan, terus udah gitu kena investasi bodong, hati-hati, berarti ada sesuatu itu Iya, tentang sistem uangnya. betul. Dan kembali lagi uang itu tidak jahat ya. Uang tidak pernah mengubah seseorang dari baik ke jahat atau jahat ke baik. Dia itu hanya menunjukkan siapa lu sebenarnya. Jadi kalau misalnya lu pelit, ya lu makin pelit. Kalau lu boros, lu semakin boros. Dan kalau lu orangnya dermawan dan care banget sama orang, dan pasti uang itu akan semakin banyak menolong banyak orang. Begitu. Sifatnya uang tuh netral, dia hanya akan mengikuti sesuai dengan energi kita. Iya, betul. So, begitulah kisah singkat kita ya teman-teman. Dari kisah ini ambil saja yang sekiranya bagi teman-teman cocok, mungkin bisa diinspirasi. Tapi kalau misalnya ada bagian yang tidak cocok, juga tidak apa-apa. Ya, dan bagi teman-teman yang mungkin mau sharing pengalaman atau punya sesuatu yang bisa dibagikan, bisa banget tulis di kolom komentar. Oke? So, thank you buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, share, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke teman-teman, saudara, ataupun keluarga kalian yang membutuhkan ini. Oke? Untuk teman-teman yang punya ide untuk apa yang mau kita bahas di konten selanjutnya, Komen ya di bawah ini ya. oke? Oke? Thank you dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye! Bye!